Seperti itu. Tapi kalau misalnya perubahan-perubahan kecil, perubahan-perubahan yang ya cuma nggak usah diributin, kalau menurut saya sih nggak usah diributin. Yang penting karya itu bisa menginspirasi orang dan kemudian menjadi karya yang secara medium dia menjadi film yang baik. Itu juga yang dilakukan oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Suku bangsa tertentu atau misalnya agama tertentu atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak dan memang lebih bagus dari ide kita gitu ya, nggak apa-apa gitu. Saya termasuk yang suka dengan Alim Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi di acara Belajar dari Bintang. Dan malam ini tema yang diangkat adalah sesuatu yang menurut saya menjadi impian nyaris setiap penulis ya. Kalau mau jujur sebetulnya setiap penulis saya kira agar karyanya suatu hari bisa dialiwahanakan. Entah puisi barangkali menjadi lagu atau dari puisi, cerpen atau novel kemudian dialiwahanakan menjadi audiobooks atau mungkin dialiwahanakan menjadi series di televisi atau misalnya film layar lebar ya. Bagaimana proses kreatif menuju ke sana, apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah karya untuk bisa dialiwahanakan, insya Allah kita akan berbincang dengan Bunda Helvi Tiana Rosa. Apakah Bunda Helvinya sudah ada di sini, Rima? Sudah hadir. Saya bacakan dulu biodata beliau ya, profil Dr. Helvi Tiana Rosa SSM Hum. Jadi ini kesempatan kita belajar dari penulis yang doktor atau doktor yang penulis ya. Beliau adalah sarjana sastra, Magister Humaniora UI, doktor bidang pendidikan bahasa UNJ, penulis 67 buku, dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNJ, produser musik dan film. Beliau juga pendiri Forum Lingkar Pena, pernah duduk di Dewan Kesenian Jakarta, Majelis Sastra Asia Tenggara, dan Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam MUI. Ya. Kemudian beliau mendapat penghargaan nasional, cerpen terbaik Horizon, buku puisi terfavorit Goodreads Indonesia, Kartini Award, Sikan Award, Nova Award, IKP Award, Anugerah Sastra Majalah Horizon, dan Balai Pustaka. Setahu saya Bunda Helvi Tiana Rosa juga merupakan tokoh perbukuan Islam. Kemudian beliau pernah diundang ke berbagai negara, Singapura, Mesir, Turki, Jepang, Jerman, Amerika, dan lain-lain. Sebagian tulisan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing dan difilmkan. Tahun 2021, strip 2022 terpilih kembali sebagai satu dari 20 tokoh Indonesia dalam 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia versi RISSC Jordan. Ya, kita sambut Bunda Helvi Tiana Rosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ya, hari ini baik, alhamdulillah ya. Jadi hari ini teman-teman sekalian, acara Belajar dari Bintang, kita beruntung sekali mendapatkan Bunda Helvi Tiana Rosa sebagai guru kita malam ini, dan teman-teman bisa terus mengikuti acara Belajar dari Bintang yang dipersembahkan aplikasi KBM App. Yang belum tahu bisa unduh aplikasinya di Google Play Store, kemudian mulailah menjadikan aplikasi KBM App sebagai rumah membaca dan menulis kita. Dan teman-teman, selain melalui Zoom, acara Belajar dari Bintang bisa teman-teman ikuti. Nanti kalau ada yang bermasalah dengan internetnya, ya bisa mengikuti atau terlempar dari Zoom ini, bisa mengikuti melalui YouTube channel KBM App Official. Oke, Bunda Helvi Tiana Rosa, apakah semua karya bisa dialiwahanakan? Ini sebelum nanti kita ke materi ya. Oke, baik. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, saya bahagia sekali kita bisa berada bersama-sama di sini. Dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang
menarik saya kira, dan tadi juga Bunda Asma sudah mengatakan hal itu. Apakah semua karya bisa dialihwahanakan? Oke, kayaknya itu sudah masuk dalam materi saya nih, Mbak Asma ya. Jadi saya izin untuk bisa. Boleh, berarti kita langsung saja ya, Bunda Helvi ya. Iya. Apa ini rajin untuk bikin-bikin kayak gini, saya senang soalnya ya bikin-bikin. Ini bawaan dosen ya. Ya, untuk membuat ini ya. Oke, proses kreatif aliwahana di dalam karya sastra ya. Kita lihat dulu definisi-definisinya. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu nih. Mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa karya sastra pertama yang difilmkan ini diadaptasi dari buku kumpulan dongengnya seorang penulis Prancis, seorang sastrawan Prancis ya, yang judul ceritanya adalah Cinderella. Ya, jadi Cinderella adaptasi Prancis ini adalah bukan adaptasi Prancis, memang dia membuat ya. Ini adalah yang pertama kali difilmkan tahun 1898. Coba kita lihat kalau di Indonesia apa sih? Nah, ini sebelumnya tadi ya Cinderella nih. Ini tahun 1898 filmnya. Saya kira mungkin masih film bisu ya pada saat itu. Kita lihat lagi kalau di Indonesia kapan? Nah, di Indonesia itu ternyata tahun 1927. Ini disutradarai oleh keturunan Belanda ya. Ini adalah film adaptasi pertama Indonesia dari novel karya Yohana. Pemainnya ada Arsat dan Sukria, dan film ini ternyata sukses di Hindia Belanda. Jadi De Asma Nadia, kita dulu lihat Pak S. Bono ya, ternyata ini adalah film pertama beliau ya, almarhum Pak S. Bono. Ya, dan waktu itu Pak Soekarno M. Nur, ayah dari Rano Karno, juga sudah main film ini. Ya, dan ini dari novel Indonesia pertama. Oke, kemudian ini novel yang berikutnya, yang kedua, ketiga, dan keempat ya. Ini ada Setangan Berlumur Darah, kemudian ada Nyai Dasima, dan juga yang sangat terkenal itu Bunga Ros dari Cikembang, karya dari Kue Tek Huai. Ya, Kue Tek Huai ini adalah seorang yang sangat produktif ya, keturunan Tionghoa ya, dan salah satu karyanya yang sangat terkenal dipentaskan dalam bentuk drama ya, karena memang itu naskah drama, dan kemudian dalam bentuk film ya. Jadi ini. Oke, aliwahana itu apa? Aliwahana sebenarnya adalah satu gagasan atau satu teori yang dibuat oleh Pak Sapardi Djoko Damono setelah memang banyak aliwahana, dan ada teori tentang adaptasi, ada teori tentang aliwahana, ada ekranisasi dan sebagainya. Nah, Pak Sapardi Djoko Damono menulis buku tentang aliwahana ini. Ya, jadi menurut beliau aliwahana adalah perubahan dari satu jenis kesenian ke jenis kesenian lainnya. Jadi karya sastra diubah jadi lagu, jadi drama, jadi film, bahkan jadi tari, jadi lukisan, dan lain-lain. Dan sebaliknya juga seperti itu. Aliwahana bisa terjadi dari film menjadi novel, dari film menjadi cerpen, atau dari lukisan menjadi puisi, ya, dari lagu menjadi film, dan sebaliknya. Pokoknya bisa seperti itu. Nah, karena itulah menurut Sapardi Djoko Damono yang namanya aliwahana itu dia tidak pernah lepas dari hubungan antar media. Jadi selalu ada hubungan antar media, dan ketika terjadi aliwahana hubungan itu menjadi semakin erat. Dikatakan juga di dalam bukunya Pak Sapardi itu bahwa di dalam aliwahana itu akan terjadi perubahan. Jadi akan berbeda karya satu dengan karya hasil aliwahana itu. Jadi karya yang menjadi inspirasi ya, karya aslinya dengan karya yang merupakan hasil dari aliwahana tersebut. Jadi akan berbeda. Nah, ada juga yang menarik, ini A Theory of Adaptation dari Linda Hochen ya, dia mengatakan bahwa kita bisa menceritakan satu kisah yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan itu bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda. Seperti itu. Ya. Nah, adaptasi ini bersifat universal, bisa diulang-ulang dengan berbagai variasi yang dilakukan terus-menerus. Misalnya bikin film Surga yang Tak Dirindukan. Itu bisa saja bikin beberapa film dengan sutradara yang berbeda, ya, diadaptasi berkali-kali atau dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, silakan gitu, atau diadaptasi dalam bentuk apapun. Jadi bisa diulang-ulang, bisa dengan berbagai variasi dengan orang yang berbeda dan sebagainya.
Nah, biasanya karya adaptasi ini memang menarik minat karena biasanya karya yang diadaptasi ini karya yang populer, dikenal dunia atau dikenal di masyarakat tersebut, ya. Walaupun memang ada juga karya yang baru dikenal setelah karya tersebut diadaptasi, ya. Nah, adaptasi ini ada 3 proses menurut si Linda tadi, ya. Ada proses of transposition, ya, jadi pemindahan satu karya yang dikenal dari satu bentuk, misalnya buku, ke bentuk lain atau ke film, dan dengan demikian sebuah produk menjadi terwujud, ya. Kemudian ada proses of creation, ini proses kreatif yang melibatkan reinterpretasi dan rekreasi. Misalnya begini, misalnya ketika sutradara dari filmnya Asma, misalnya Mak Ingin Naik Haji gitu ya, dia mengadaptasi ceritanya Asma, ya, maka kemudian ada proses kreatif yang melibatkan reinterpretasi dia. Barangkali interpretasinya ketika membaca itu berbeda dengan Asma, dan kemudian itu karena dia yang menyutradarai itu akan mempengaruhi. Ada reinterpretasi dan kemudian ada rekreasi, ada penciptaan baru di situ, ya. Dan memang ini adalah proses dari resepsi, ya, sebuah bentuk interteks. Jadi kalau misalnya kita membaca sesuatu, buku, novel gitu, itu pasti ada sesuatu yang ada memori kita gitu tentang sesuatu yang kayaknya buku ini mirip ini, ini mirip pengalaman saya dan sebagainya. Ini proses of reception, teori resepsi gitu ya, resepsi pembaca gitu. Jadi setiap pembaca mungkin ketika membaca sesuatu atau ketika menonton sesuatu, ya, ketika mendengar sesuatu, dia punya resepsinya sendiri, bagaimana dia menerima karya itu ke dalam dirinya. Nah, kalau dia seorang sutradara, ya, atau dia seorang penulis skenario yang harus menulis skenario dari dari novel ke film, pasti akan berbeda lagi gitu. Pasti dia punya itu, ya, proses of creation, proses of reception tadi, ya. Oke, ini yang digambar itu adalah The Sound of Music. Ini salah satu film yang sangat saya sukai sampai saya nonton 7 kali. Asma tahu nih, saya suka banget film Maria von Trapp ini. Oke, nah kenapa kita mengadaptasi? Kenapa ada adaptasi? Ada faktor ekonomi di situ. Ada faktor kultural, ada faktor personal, ada faktor politis. Ya, tergantung siapa yang akan mengadaptasi. Jadi peran, misalnya film, peran produser itu sangat penting. Kenapa dia memilih film horor misalnya, film horor ini? Ya, banyak faktor di situ. Mungkin secara kultural menarik, mungkin secara ekonomi, wah ini kemungkinan akan booming. Ya, kalau bikin film yang seperti ini kita nggak akan booming dan sebagainya. Banyak faktor. Ya, kita harus cari novel yang bisa seperti itu gitu ya. Dan ada faktor-faktor, misalnya juga faktor personal ya, ketokohannya. Misalnya kenapa kita mengadaptasi misalnya novel Buya Hamka misalnya. Ada tokoh Buya Hamka di situ, ya, itu juga menjadi sesuatu yang menjadi daya jual, ya. Jadi banyak faktor mengapa orang mengadaptasi sebuah karya ke bentuk karya lainnya. Nah, ini yang menarik, bahwa sebenarnya hasil karya adaptasi itu harus dianggap sebagai karya baru yang utuh. Jadi nggak boleh dianggap ini karya adaptasi gitu dan kemudian dianggap rendah. Oh tidak, karena dia menjadi bentuk, menjadi produk yang baru. Ya, dan itu menjadi karya yang utuh. Oleh karena itu, karya hasil adaptasi dengan karya asli atau karya yang diadaptasi itu punya nilai yang sama. Ya, jadi sama-sama bernilai seperti itu. Nah, ini kita lewati aja, terlalu teoritis ya. Oke, ini tadi resepsi. Jadi misalnya kita membaca buku gitu ya, kemudian ini adaptasi. Nah, kemudian ada yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai ekranisasi. Apa bedanya? Ya, kalau teori resepsi kita sehabis membaca, sehabis menonton, sehabis mendengar lagu kita akan punya interpretasi sendiri gitu ya. Adaptasi kita ada upaya untuk kemudian mengaliwahanakan ya, membuat adaptasi. Kemudian ekranisasi ini adalah ya satu bentuk adaptasi aliwahana yang khusus ke layar lebar, khusus ke film, katakanlah seperti itu. Nah, ini namanya ekranisasi. Jadi transformasi dari karya sastra ke bentuk film.
Nah, jadi pelayar putihan atau pemindahan atau pengangkatan sebuah novel ke dalam film. Jadi ini berasal dari bahasa Perancis ya, yang artinya layar. Saya nggak tahu cara mengucapkannya. Oke, nah ekranisasi. Nah, menurut Wells tahun 2007 dari hasil penelitiannya dia mengatakan bahwa 80% film ya itu merupakan hasil adaptasi dari karya sastra. Ya, terutama novel atau naskah drama. Jadi peluang kita sebagai penulis karya sastra ya, penulis fiksi itu luar biasa ya, besar sekali peluangnya. Ya, karena memang sekitar 80% merupakan hasil adaptasi dari karya sastra. Baik itu karya sastra, terutama karya sastra tulis ya, tapi juga ada karya sastra lisan ya, seperti kayak film Indonesia pertama Lutung Kasarung itu kan dari karya sastra lisan ya, cerita turun temurun begitu ya. Bahkan kalau itu dikatakan dari pantun ya, dari pantun dibuatnya seperti itu. Dari pantunnya orang Sunda, kemudian jadilah film Lutung Kasarung yang menjadi film pertama Indonesia sebelum film yang tadi saya sampaikan ya, sebelum tahun 27 sudah ada film Lutung Kasarung itu. Nah, film ini adalah gabungan ragam kesenian. Jadi di situ ada musik, di situ ada seni rupa, ya, ada dekornya, ada gambar, mungkin ada patung dan sebagainya. Kemudian ada dramanya, ada sastranya, ada fotografinya, karena itu sering disebut sebagai total art, ya, collective art, gitu ya, sampai seperti itu. Karena film ini benar-benar sesuatu yang merangkul hampir semua cabang kesenian, ya, seperti itu. Ini contoh-contoh dari bagaimana buku-buku atau karya sastra yang terkenal, ya, termasuk di sini ada biografi, gitu ya. Ini kemudian menjadi film yang menghasilkan Oscar. Ini adalah film-film pemenang Oscar, ya, film-film yang menghasilkan piala Oscar yang banyak, gitu. Dan itu ternyata dari buku cerita, gitu ya, seperti itu. Walaupun ada biografi yang ditulis secara novel ya, novel biografis begitu ya. Nah, di dalam ekranisasi itu akan ada 3 hal. Jadi kalau kita misalnya karya sastra kita dibuat film, itu pasti akan ada penambahan. Itu pasti akan ada pengurangan. Dan ada perubahan bervariasi. Misalnya ada tokoh yang tidak ada di novel. Tahu-tahu di film ada tokoh itu. Begitu ya. Atau pengurangan, misalnya tokoh itu ada di novel, tapi ternyata di film nggak ada, gitu. Dan kemudian ada perubahan bervariasi menyangkut unsur intrinsiknya, ya. Jadi misalnya kayak latarnya mungkin agak diubah, ya. Kemudian penokohannya, ya semua unsur-unsur intrinsik bisa saja diubah, ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh film itu, ya. Karena film lebih menitik beratkan pada visual. Ya mungkin kalau di sini settingnya latarnya tidak begitu menarik, tapi kita harus cari latar yang mungkin bukan di daerah itu, justru akan lebih menarik seperti itu, ya. Tapi latarnya mirip dengan yang ada di novel, misalnya seperti itu. Jadi ada penambahan, ada pengurangan, ada perubahan bervariasi. Nah, karena itu sebenarnya sangat tidak adil kalau membanding-bandingkan novel dengan film. Ini nggak sesuai ekspektasi dan sebagainya. Sebenarnya itu sangat tidak adil karena mediumnya emang beda, gitu ya. Mediumnya memang beda. Nah, seperti ini, ya, seperti ini. Ini adalah Joseph Conrad, seorang novelis, dan ini Griffith, seorang sutradara film. Ya, bagaimana dia melihat bahwa ya novel itu kekuatan bahasa tulis, deskripsi, dan dialog itu membuat kita mendengar, merasakan, dan melihat, ya. Tetapi Griffith mengatakan bahwa tugas yang saya usahakan dalam membuat film adalah membuat kalian melihat. Melihat dalam hal ini citraan visual. Seperti itu. Ya, jadi memang berbeda. Nah, antara novel dan film tentu saja banyak sekali perbedaannya. Ya, novel itu kita kerjain sendirian gitu loh. Sendirian atau kadang berdua. Ya, kolaborasi lah, kadang bertiga, kayak novel terbaru saya dengan Asma dengan Beni itu bertiga gitu ya. Cahaya di bawah cahaya gitu. Tapi pada umumnya novel dikerjakan sendirian. Nah, film itu kerja tim, ya. Ada yang mengurus, ada yang membuat skenarionya, ada yang membuat, ada tim artistik, yang ada yang membuat settingnya, ada yang mengurus pemainnya, ada yang memerankannya, pemainnya ya, aktor, aktris, sampai ke figurannya, ya. Kemudian ada yang
apa sih sampai pada soal akomodasi, soal konsumsi itu sampai seperti itu gitu ya. Jadi ini film itu tim yang besar, ya tim yang besar. Nah novel tadi bertumpu pada deskripsi dan dialog. Kalau film dia bertumpu pada bagaimana menghadirkan visual, ya visual yang memang ketika kita lihat itu bagus gitu ya dan indah dan dapat estetiknya dan sebagainya. Novel bisa dibaca kapan aja, bisa di mana aja, bisa berapa lama terserah kita mau baca. Novel itu bisa kita baca dalam 2 jam selesai, barangkali 3 jam, atau novel itu bisa kita baca setahun nggak selesai. Tapi kan film nggak bisa begitu. Ya, waktu pemutaran kalau film panjang itu antara 90 menit, ya 100 menit sekitar itu gitu. Ada yang lebih panjang juga gitu. Nah ini saja sudah berbeda gitu. Ya, novel pada akhirnya ketika kita membaca novel itu menjadi sangat personal. Walaupun bisa saja film ketika kita tonton sangat personal, tapi kita nontonnya ramai-ramai. Ya, kalau novel kita bacanya sendirian, nggak ramai-ramai gitu. Kemudian tentu saja novel misalnya itu diproduksi dengan sederhana, ya oleh penerbit atau bahkan kita sendiri yang menerbitkan. Tapi proses produksi film itu rumit, butuh waktu dan butuh dana yang luar biasa besar, seperti itu. Ya, resikonya juga tinggi. Ya. Resiko film kalau tidak laku tinggi dibandingkan resiko novel yang tidak laku. Ya. Oke, nah tapi tetap saja kalau dalam adaptasi karya sastra itu selalu ada masalah. Masalahnya apa? Nggak sesuai dengan ekspektasi penonton. Ekspektasi, ya ekspektasi penonton gitu. Penontonnya tuh bagusan novelnya atau misalnya ternyata bagusan filmnya dibanding-bandingkan tadi. Padahal tadi yang saya katakan ini ada perubahan media. Ya, novel dan film itu merupakan medium seni yang berbeda. Ya, belum lagi tadi perbedaan dan keunikan tiap seniman dalam berkreasi. Ya, jadi sebuah film kalau sutradaranya beda, jadinya akan beda. Ya, bukan hanya sutradaranya, siapa apa itu yang mengambil director of fotografinya. Ya, kameramennya beda gitu ya, DOP-nya beda, itu juga akan beda hasilnya. Ya, jadi tiap seniman itu unik. Nah, tadi pertanyaannya Asma, apakah semua novel bisa difilmkan? Tidak semua novel tentunya berpotensi jadi film. Nah, biasanya karya yang diadaptasi itu harus filmis, sinematik. Nah, karena itu kalau kita belajar sastra di universitas, kita akan belajar mengenai misalnya novel-novel populer, karya sastra populer. Ya, populer itu yang renyah, ya, yang mudah dicerna gitu ya. Ya, kemudian juga karya-karya yang bestseller. Ada sih karya-karya sastra yang sulit yang coba untuk difilmkan, tapi biasanya akan sangat sulit. Biasanya akan sangat sulit untuk difilmkan. Kalau karya sastra itu sendiri sulit. Saya merasakan misalnya cerpen-cerpen Asma misalnya akan lebih mudah untuk difilmkan daripada cerpen-cerpen saya. Ya Asma beberapa cerpennya Asma kayak seperti Ma Ingin Naik Haji gitu ya. Jendela Rara sebelum kemudian menjadi novel itu kan dari cerpen dulu gitu. Nah, cerpen-cerpen saya barangkali akan lebih sulit untuk difilmkan daripada cerpen-cerpen Asma gitu. Ya. Nah, tapi punya koridor sendiri. Apakah berarti karya novel populer lebih jelek daripada karya novel yang lebih serius atau lebih nyastra? Enggak. Masing-masing ada koridornya sendiri. Ya, ada karya-karya model Hilman Lupus, ada karya-karya model Budi Dharma gitu. Itu masing-masing punya koridornya sendiri dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ya, tapi yang dekat dengan masyarakat biasanya akan menarik minat para produser, ya, yang lebih dekat, yang lebih mudah dicerna dan lebih laris gitu. Ya. Nah, ini kita lihat nih contoh-contoh ini apa City Hunter-nya Lee Min Ho gitu ya. Ini kan dari komik ya. Kemudian Pachinko ya. Beberapa novel yang sedang jadi drakor gitu ya. Kemudian dari webtoon misalnya nih ya orang-orang makin semangat menulis di webtoon ya karena kemungkinan untuk dijadikan drama ya lebih tinggi juga gitu ya. Kemudian ini ada di Indonesia ini ada 10 cerita Wattpad yang misalnya ini contoh aja yang sukses diadaptasi ke film. Ya, ini dari Wattpad kemudian dihubungi oleh produser dan kemudian menjadi film gitu. Walaupun kalau kita baca mungkin karyanya ini karyanya biasa-biasa aja gitu.
Tapi ketika diangkat jadi film, bisa loh jadi film yang bagus. Ya, bisa jadi film yang bagus ketika diangkat jadi film. Ya, mungkin ketika jadi novel, novelnya kayaknya biasa-biasa aja. Tapi kenapa ketika jadi film jadi lebih bagus? Atau sebaliknya, ya ketika novel dia bagus banget, tapi ketika diangkat jadi film, kok gitu doang? Kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, film dari puisi ada nggak film dari puisi? Ada dong, film dari puisi. Kalau Anda lihat dari mulai Mulan, ya film Disney, itu aja film dari puisi rakyat, gitu ya. Dari puisi rakyat, itu film Mulan itu. Kemudian di sini ada Beowulf ya. Kemudian film Braveheart itu dari puisinya Blind Harry ya, The Wallace, itu puisi. Ya. Dan The Nightmare ini film yang di bawah ini nih juga dari karya sastra ya. Kemudian dari karyanya Homer ya, dari karyanya Homer itu Troy. Ya, kemudian ada juga di sini saya ambil contoh karyanya John Keats, ya, puisinya John Keats, Bright Star, ya, dan kemudian ini tentu saja Hujan Bulan Juninya Pak Sapardi Djoko Damono. Walaupun kemudian Pak Sapardi dari mulai puisi, kemudian beliau juga membuat novelnya, ya. Tapi saya tidak tahu apakah puisi langsung ke film baru novel atau puisi ke novel baru film. Saya kurang tahu itu. Ya. Nah, film dari lagu ada nggak? Ternyata ada juga. Ya, buat kamu yang suka nyiptain lagu gitu. Ternyata kalau lagunya booming, dibikinin filmnya juga gitu. Ya, jadi ini udah benar-benar era Ali Wahana gitu ya. Ini ada film Surat Cinta untuk Starla, Terjebak Nostalgia, Akad dari Payung Teduh, ya, Asal Kau Bahagia gitu ya. Ini ternyata Kukira Kau Rumah itu juga dari lagu inspirasinya ya. Luar biasa ya. Nah, ini puisi Rabindranath Tagore ya, seorang legenda puisi India. Ya, ini contoh bagaimana puisi dia dibuat lukisan yang juga akrab dengan anak-anak gitu. Jadi dari puisi ke lukisan. Nah, sementara dari lukisan ke puisi itu juga banyak. Ya, itu bisa jadi salah satu metode mengajar. Saya lihat dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini bisa dilakukan. Misalnya kita memberi siswa SD misalnya sebuah gambar lukisan yang tidak terlalu rumit atau sebuah gambar, minta dia untuk membuat puisi. Ini jadi metode pembelajaran ya, bisa juga ya, metode pembelajaran gitu. Nah, tapi ini ada juga yang puisi kemudian dijadikan lukisan. Nah, mungkin ini juga bisa jadi metode pembelajaran buat teman-teman di seni rupa gitu ya. Ambil puisinya Helvi atau puisinya Aan Mansur, kemudian saya coba untuk bikin lukisannya seperti itu. Ya, luar biasa, kita jadi bisa sangat kolaboratif ya di dalam berkesenian gitu ya, untuk menghasilkan karya-karya. Nah, kita tahu di musikalisasi puisi juga ada Bimbo yang selalu membawakan karya-karyanya Taufik Ismail, kemudian ada Ari Reda yang sering sekali membawakan puisi-puisinya Sapardi Djoko Damono, ya. Kemudian saya juga membuat lagu-lagu dari puisi saya. Insya Allah tanggal 7 Juni ini akan rilis Kangen dari Valina Hiarinisa, tapi yang sudah ada sekarang di Spotify, di YouTube, teman-teman bisa lihat ini lagu-lagu dari puisi saya. Dan menariknya adalah bagaimana sih orang yang membuat nadanya, kayak Duka Sedalam Cinta itu yang bikin Jalan Yang Kupilih itu yang bikin Dwiki Darmawan ya. Itu dia sama sekali tidak menghilangkan satupun frasa atau kata di dalam puisi itu. Itu luar biasa. Nggak ada yang hilang. Jadi semua yang di sini nih, yang saya tunjukkan nih lagu dari puisi saya, itu tidak ada satupun kata dari puisi saya yang hilang. Jadi bisa sedemikian mereka membuat karya sampai seperti itu untuk menghargai penyairnya. Ya, karena puisi lebih rumit daripada novel. Menurut saya novel mungkin ada bagian-bagian yang mungkin dihilangkan, tidak terlalu mengganggu. Ya, karena novel misalnya karena novel alurnya longgar lah, katakanlah seperti itu. Mungkin kalau cerpen lebih mengganggu ketika ada bagian yang dihilangkan gitu. Tapi kalau novel kan mungkin nggak terlalu mengganggu. Tapi kalau puisi, sudahlah dia sangat singkat, ketika dilakukan kemudian ada bagian yang dihilangkan. Wah, itu bisa perang juga tuh dalam tanda kutip sama penyairnya. Ya, jadi kalau kita membuat lagu, membuat musikalisasi ya lagu dari puisi, usahakan tidak ada satu kata pun yang hilang dari puisi itu, karena itu sangat signifikan ya. Jadi ketika puisi diubah menjadi lagu.
Ini sedikit proses kreatif ketika Mas Gaga pergi, ini ditulis tahun 92, diterbitkannya baru 97, lihat proses panjangnya. Jadi nggak semua orang seberuntung orang lain gitu yang baru bikin novelnya jadi, meledak, langsung jadi film gitu. Saya itu nulis Mas Gaga itu tahun 92, diterbitkan jadi buku 97, diterbitkan di majalah itu 93, 60 kali cetak ulang sejak 1997 kira-kira telah dibaca 4 juta orang. Proses pembuatan filmnya 2014 sampai dengan 2015, itu nyari casting segala macam gitu. Dan film tayang Januari 2016 ya, dengan berdarah-darah akhirnya tayang juga itu film, dan pada akhirnya saya memproduksi sendiri gitu ya film itu. Nah, ini kita lihat Ali Wahana Haya. Haya ini bermula dari contohnya ya, dari idenya Justice Arimba. Jadi bukan ide saya. Ya, tapi ketika Justice Arimba membuat ide itu, saya langsung bikin puisi. Puisi Haya. Nah, puisi Haya. Nah, dari puisi itu kemudian Jumpa Akustik bikin lagu. Jadi sebelum filmnya jadi, mereka bikin lagu. Ya. Nah, kemudian apakah jadi novelnya dulu? Enggak, tapi jadi filmnya dulu. Setelah jadi film baru kemudian jadi novel. Nah, ini hal yang berbeda lagi. Kayak seperti ini. Ya, dari film ke karya sastra. Jadi filmnya dulu jadi, baru bukunya. Atau untuk kepentingan untuk kepentingan promosi disamain munculnya, tapi tentu yang jadi duluan adalah filmnya. Skenarionya udah ada. Seperti itu. Ini trilogi yang saya buat bersama Benny Arnas, dan yang ketiganya juga bersama Asma. Ini adalah dari film ke karya sastra. Jadi bukan sesuatu yang mustahil ya. Tapi tentu saja harus lebih kaya dengan deskripsi ya dan lain-lain gitu ya, karena berbeda sekali formatnya antara film dengan novel. Jadi kita nggak bisa ngikutin skenario. Skenario beda lagi ya, novel beda lagi ya. Ini contoh baca puisi ya. Saya udah pernah ngasih contoh ini, bagaimana sebuah puisi ya kemudian dialiwahanakan menjadi dramatisasi puisi atau puisi sinematik, kira-kira seperti itu. Ya, saya lewatin aja. Kemudian ada Storytel, ini saya juga termasuk yang bekerja sama dengan Storytel. Ini adalah audiobook. Ya, jadi beberapa karya diminta untuk orang-orang itu sekarang sudah mulai senang mendengar, karena mereka nggak ada waktu untuk baca, mereka mendengar buku dibacakan, gitu ya, seperti itu. Ini juga peluang bagi kita para penulis. Nah, kalau kita tahu bahwa proses kreatif adalah kegiatan yang terorganisir untuk mencapai tujuan secara optimal, maka proses kreatif menulis adalah pengolahan dari ide menjadi tulisan yang siap dipublikasikan, proses menulis sejak sebelum mendapatkan ide hingga siap dipublikasikan. Nah, proses kreatif dalam sastra itu mempunyai makna khas karena dia mengandung daya cipta. Begitu juga dalam film, ternyata daya cipta yang diciptakan oleh sastra, oleh seorang pengarang, kemudian membuat daya cipta sutradara, daya cipta penulis skenario juga muncul begitu ya. Jadi menginspirasi yang lain. Ya, jadi kalau dalam sastra itu kita kan punya aktivitas menciptakan suatu dunia, suatu karakter, kompleksitas yang sebelumnya nggak ada, ya lewat imajinasi kita. Ya, jadi proses kreatif penciptaan karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, drama itu penulisnya lebih banyak menggunakan imajinasi, menggunakan perasaan, sehingga karyanya memang bersifat subjektif. Ya, jadi kalau kita lihat proses kreatif berkarya, apapun yang sebenarnya, mau itu film, mau itu karya sastra, sebenarnya itu adalah kemampuan kita membangkitkan kembali pengalaman atau pengetahuan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi kita ini dari kita lahir sampai kita usia sekarang, kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan yang sudah kita peroleh sebelumnya. Nah, proses kreatif kita adalah kemampuan kita untuk membangkitkan kembali itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian kemampuan mengeksplorasi kreativitas dan imajinasi, dan terakhir karena sastra, keterampilan dan ketekunan kita mengemukakannya dalam medium bahasa. Ya. Nah, kita tahu di era digital itu karya sastra itu bisa dibuat musikalisasi, dibuat siniar, kita bisa menulis di platform digital, sinematisasi, film, animasi, visualisasi, pembacaan, Instagram, YouTube, TikTok, ya, diskusi, bedah buku dan lain-lain. Ini luar biasa ruang yang luas sekali bagi sastra ya di era sekarang. Nah, proses kreatif untuk Ali Wahana ini, pertama ketika kita menulis, ada orang yang mungkin hanya menulis saja. Tapi di masa kini, kita bisa menulis sambil kita mikirin nih, ada peluang apa. Bayangkan kemungkinannya.
Bayangkan kemungkinan pengembangan karya kita dalam format lain. Saya kalau diskusi sama Asma itu begitu. Ketika dia bikin novel, udah bayangkan, Kak, gue ngebayangin kalau itu difilmkan, itu begini-begini. Wah, udah seperti itu Asma pemikirannya. Jadi dia nggak asik hanya menulis untuk media novel saja, misalnya ketika menulis novel, tapi dia sudah membayangkan akan seperti apa. Nah, kemudian menurut saya kita perlu untuk latihan mengembangkannya di sosial media. Jadi bukan hanya memuat misalnya cuplikan novel kita, tapi buat konten aliwahana kecil-kecilan dari karya kita. Kita bisa manfaatkan Instagram, YouTube, TikTok gitu ya untuk membuat aliwahana kecil-kecilan saja dari karya-karya kita. Ya. Nah, dalam proses kreatif itu ini terkenal sekali ya apa yang disampaikan oleh Bob ini ya tentang tahun 71 loh pada teknik Scamper. Mungkin teman-teman udah tahu. Ini salah satu teknik berpikir kreatif ya. Ini dikembangkan oleh Michael Michalko ya di dalam bukunya Thinkertoys ini ya. Jadi ini merupakan teknik yang mendorong manusia untuk menciptakan suatu kreasi. Jadi Scamper ini pertama dari ketika kita membuat sebuah karya gitu ya, kemudian kita ingin mengaliwahanakan, kita tinggal bertanya-tanya aja kepada diri kita sendiri gitu. Apakah ini bisa digantikan? Apakah ini bisa dikombinasikan? Apakah ini bisa diubah? Ya, apakah ini bisa dimodifikasi? Apakah ini bisa diperbesar, bisa diperkecil misalnya? Apakah bisa digunakan untuk yang lain? Apakah bisa ada bagian yang dihilangkan? Ya, kemudian apakah bisa dibalik? Ataukah bisa hal-hal lain yang kemudian bisa kita tanya, kemudian kita jawab sendiri untuk kemungkinan-kemungkinan proses kreatif kita dalam membuat sebuah karya. Bagaimana caranya agar tulisan kita bisa dialihwahanakan? Ini ada beberapa tips dari saya, mungkin juga pengalaman saya. Yang pertama adalah kita menulis sebaik mungkin yang kita bisa. Ingat bahwa setiap tulisan kita adalah jejak kita gitu ya, adalah rekam jejak gitu. Jadi menulis sebaik mungkin. Kemudian inventarisir dan lihat kemungkinan pengembangan tiap karya. Jadi semua tulisan kita itu kita simpan. Ya jangan sampai tiba-tiba orang nanya itu tulisannya ini bagus mau saya filmkan, bikin film pendek atau film animasi, tapi kita udah nggak punya filenya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pandai melihat peluang ya dari karya apa sih yang dibutuhkan masyarakat, karya apa sih yang digemari masyarakat, ya pandai melihat peluang itu. Saya lihat Asma termasuk yang sangat jeli melihat peluang. Kemudian kita membantu penerbit mempromosikan buku kita sehingga buku kita ada di rak bestseller. Biasanya kita sebagai penulis udah ngasih ke penerbit udah gitu aja. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah kita membantu mereka untuk mempromosikan buku kita. Ketika buku kita ada di rak bestseller, kemungkinan besar untuk dilirik produser, ya kemungkinan dilirik produsernya lebih besar daripada tidak ada di situ gitu. Kemudian aktif di media sosial dan kita bisa mengupayakan supaya karya kita juga bisa viral. Nah, sebisa mungkin kita kenalan, jalin relasi dengan rumah-rumah produksi. Nah, luaskan pergaulan di kalangan para pelaku industri kreatif, misalnya punya puisi, mungkin ingin dibuat lagu, ya dan sebagainya. Bisa juga kita membuat dan mengajukan proposal, atau kita cari funding. Ya, kemudian yang menurut saya sangat penting di era sekarang adalah kolaborasi. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan beberapa pihak, dengan orang-orang yang memang satu tujuan sama kita. Seperti misalnya saya dengan Valina ya. Valina ini suaranya bagus, tapi dia nggak mau ikut ajang pencarian bakat. Kenapa Valina nggak mau? Kata Valina, takut nggak bisa waktunya Bunda, karena dia juga kan dosen gitu ya, ibu rumah tangga gitu. Suaranya bagus banget. Kemudian dia suka puisi saya. Dia kirim, dia nyanyiin puisi saya. Saya bilang, ayo kita rekaman. Cari yang musiknya ini siapa? Oh ya, kita cari Jumpa Akustik. Kolaborasi. Saat sekarang itu yang penting kolaborasi. Bikin film juga seperti itu. Bikin film pendek, bikin pentas teater dan sebagainya. Ini era kolaborasi. Nah, bila mungkin kalau misalnya kita nggak ada yang lirik, ya udahlah, cobalah produksi kecil-kecilan. Mungkin kita bikin film pendek dulu. Kayak saya sama Asma, saya pengen banget biografi saya dengan Asma itu dibuat film. Tapi kita tahu kita belum bisa memproduksinya sendiri gitu, karena mungkin biayanya akan besar. Oke, kalau begitu kita bikin film kecil-kecilan aja, film pendek. Udah aja tugasin itu anak saya Faiz sama mahasiswa. Udah bikin deh gitu, bikin walaupun secara sederhana ya, tapi ada usaha gitu. Kemudian yang terakhir adalah iringi tiap usaha dengan doa. Ini kata Asma selalu bilang, iringi tiap usaha dengan doa.
Dan doa-doanya di WA lagi ke kakaknya, ini kak doanya, ini doanya. Masya Allah ya punya adik seperti itu ya. Oke, proses kreatif mencapai tujuan ya akan seperti ini jalannya. Pertama-tama kita bilang, wah ini keren nih, bisa nih. Tapi ternyata susah dan ternyata mengerikan ya. Sampai ternyata nggak semengerikan itu gitu ya. Wah ternyata keren juga dan akhirnya kita bisa insya Allah mencapai tujuan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya emang kalau dokter yang ngisi beda ya. Jadi Masya Allah ya, saya kira yang setuju banyak tuh. Ibnu Rahmat juga ketawa, Dani juga ketawa ya. Memang Masya Allah kita dapat banyak ilmu ya. Dan kenapa saya kalau lagi bareng sama Bunda Helvi ini saya sering banget nanya banyak hal gitu. Karena buat saya ini kayak gudang ilmu gitu yang harus sering-sering Padahal belum tentu tahu kan belajar termasuk, juga. Ya, enggak lah, termasuk untuk belajar dari bintang ini ya. Rekan-rekan sekalian silakan yang ingin raise hands, yang ingin bertanya barangkali menjajaki apakah karya yang sudah dibuat saat ini menurut Bunda Helvi mungkin punya potensi ya untuk dialihwahanakan ya, atau mungkin ingin mempertanyakan tadi yang Bunda Helvi bilang bahwa sebuah karya ketika dialihwahanakan dia adalah karya yang baru. Nah, rela nggak nih kita gitu ya sebagai pemilik karya nih ya, ibu pertamanya ya, rela nggak kira-kira kalau karya kita diubah, dikurangi, ditambah, dimodifikasi dan lain-lain ya. Silakan. Sudah hadir Dani. Silakan Dani. Dani satu pertanyaan aja Dani ya. Dan ini suka ini Kak, wajahnya polos gitu, tapi tahu-tahu 2 pertanyaan gitu. Silakan singkat saja yuk biar banyak yang bisa kita tampung. Masih siap? Iya. Boleh di unmute dulu? Ya, sudah. Oke, silakan Deni. Mungkin dibuka saja mungkin ini. Dilepas. Biasanya kadang-kadang dilepas malah bisa. Cabut dari gawainya. Ya, coba dicabut dari gawainya. Nggak kedengeran suaranya. Kabelnya dicabut Dani dari gawainya, dari handphonemu atau dari laptopmu? Halo. Ya, oke. Sudah dengar? Sudah. Oh, saya nggak dengar. Dicabut semuanya saja supaya langsung dekat. aja Bunda ya. Jadi kan itu tadi disampaikan sama Bunda Helvi sama juga Bunda Asma kan dalam alih wahana misalnya dari novel ke film ya. Itu banyak pasti ada improvisasi dari rumah produksi atau sutradaranya mungkin ya. Jadi ada yang dikurangi, ada yang ditambahin dan juga sebagainya kayak yang disampaikan Bunda Helvi sama Bunda Asma. Nah, pertanyaannya nih Bunda, jadi kita dalam mengalihwahanakan untuk dari novel ke film itu sering sejauh mana penulisnya harus koordinasi dengan sutradaranya itu harus terlibat atau enggak gitu. Oke, untuk perubahannya ya. Makasih. Baik, terima kasih Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini nanti Mas Yah karena saya berutang pekan lalu pertanyaanmu tidak sempat kami tampung ya. Baru kemudian nanti Farhan dan Putri Abbas. Silakan Kak Evi. Iya, sebenarnya kalau ditanya berapa besar kontribusi penulis ya tergantung kontrak dia dengan rumah produksi tersebut. Nah, tapi ada penulis-penulis seperti Asma yang sangat care ya dengan karyanya gitu. Kayak saya juga inginnya sih dilibatkan. Tapi nggak tergantung sih sebenarnya perjanjian dengan pihak produser seperti apa. Karena yang paling menentukan di karya kita itu ada 3 segitiga sih ya. Ada produser, sutradara, dan penulis skenario. Apakah kita boleh mengintervensi skenario? Apakah kita boleh memberi saran kepada penulis skenario? Tergantung, ada penulis skenario yang nggak mau dikasih saran seperti itu. Tapi ada penulis skenario yang sangat welcome. Jadi sangat tergantung dengan bagaimana kita membawakan diri dan bagaimana kita juga melihat perjanjian itu dan meminta. Saya rasa kalau kayak Asma, pasti dia meminta pada produsernya. Nanti Asma mau bantu ini ya, nanti mau bantu ini. Bahkan dia sering sekali datang ke tempat syuting untuk mengambil publikasinya gitu, barangkali untuk membantu-bantu apa yang bisa dia bantu gitu. Termasuk mungkin mengawasi kalau ada yang ini kurang cocok seperti itu. Tapi sebenarnya hal yang benar-benar bisa kita lakukan sebenarnya
kayak saya ketika hampir semua yang dibuat baik musik maupun film saya produseri sendiri gitu. Itu lebih enak banget gitu ngaturnya gitu. Cuma kan susah ya bisa seperti itu gitu. Jadi intinya tergantung dari pembicaraan kita tergantung kita sedekat apa sih dengan sutradaranya. Kalau memang waktu dulu tadinya Hairul Umam yang mau menjadi sutradara ketika Mas Gaga pergi. Itu Hairul Umam udah bilang kalau saya jadi sutradara Helvi, kamu harus duduk di samping saya. Kamu harus jadi astrada saya. Saya akan ajari kamu untuk jadi sutradara karena kamu punya potensi sutradara. Itu Mas Mamang ngomong gitu. Tapi beliau kemudian meninggal. Gitu. Nah, jadi tergantung dari hubungan kita dengan produser, sutradara, dan penulis skenario. Itu sih menurut saya, selain dari perjanjian. Mungkin Asma juga punya pengalaman yang luar biasa tentang ini, karena kan karyanya udah lebih dari selusin yang difilmkan. 11 Kak, baru 11. Oh tapi ada kabar gembira ya, alhamdulillah Sehidup Sesurga Denganmu baru sign kontrak dengan MD Pictures ya. Walau alam apakah untuk web series ya. Doakan mudah-mudahan karyanya mudah-mudahan web series terus film. Ya. Amin. Minta doanya. Iya. Baik, sedikit menambahkan boleh ya Bunda Helvi ya. Dani, kalau Asma biasanya gini, jadi dari awal Asma udah bilang ketika awal sekali ya film Emak Ingin Naik Haji, itu film pertama Asma tahun 2009, naskahnya ditulis itu tahun 2006 ya, menjelang saya berangkat haji waktu itu bersama suami tahun 2007 gitu. Dan waktu itu saya udah minta sama Mas Aditya Gomay untuk Mas, saya minta akses ya ke skenario. Jadi sebagai penulis saya punya akses ke skenario, jadi saya dilibatkan perubahannya, dilibatkan perkembangannya, dilibatkan pengurangan-pengurangan yang dilakukan gitu oleh scriptwriter-nya gitu. Kemudian saya minta permintaan yang kedua adalah saya minta akses ke lokasi syuting. Jadi difasilitasi gitu, termasuk ketika Surga Yang Tak Dirindukan 2 itu kan syutingnya di Budapest gitu. Jadi akomodasi Asma apa segala macam itu ditanggung oleh MD Pictures gitu. Kemudian juga waktu Jilbab Traveler Love Sparks in Korea, ini teman-teman bisa tonton di Netflix ya. Dan kalau nonton, kalau untuk film-film baik, saya minta bantuannya untuk ngasih jempol, misalnya sangat suka sekali gitu, supaya kita bisa berimbang nih gitu, karena di OTT itu banyak sekali film-film yang bebas ya, bebas secara nilai. Mudah-mudahan kita bisa membantu film-film yang punya nilai gitu dengan cara seperti itu. Nah, jadi minta di awal seperti itu gitu. Kemudian kalau buat saya sendiri, saya tidak mengganggu jalannya syuting ya. Pastikan misalnya gini, kadang-kadang kita merasa nih nggak ideal nih kok adegannya begini gitu. Saya pernah seperti itu ya dengan Mas Hanung waktu itu gitu, dan saya pengen ngomong tapi dia lagi syuting, jadi saya diem dulu gitu loh. Tapi kemudian dia cut, dibalik aja deh, yang ngerokok si ini, yang nggak pakai jubah, yang nggak wajahnya Arab gitu. Tadinya yang merokok yang wajahnya Arab ya, siapa saya lupanya namanya, ya Reza ya. Yang satu lagi, oh sekarang diganti deh Tanta aja yang rokok gitu. Itu gitu. Saya takutnya tipikal gitu, pakai gamis, pakai ini ya Islami, terus kemudian kok ngerokok gitu kan ya, khawatir gitu nantinya masalah. Tapi ternyata Mas Anung sudah mengkat. Jadi kadang-kadang seperti itu. Saya pernah adegan Surga Yang Tak Dirindukan 1 itu Meros pakaiannya, pakaian pengantinnya itu rendah sekali. Gitu. Dan saya bilang bisa nggak dikasih kalung atau apa? Oh nggak bisa karena continuity, sebelumnya udah syuting. Oke, saya nggak usik itu gitu ya, saya nggak ganggu Mas Hanung, nggak apa gitu. Tapi saya DM waktu itu, saya WA Pak Manoj Punjabi, saya bilang Pak saya titip adegan ini gitu ya, karena saya tetap berprasangka baik, barangkali angle sutradara beda, dan ternyata angle sutradara beda. Jadi nggak kelihatan karena di dashboard ya Kak ya. Jadi hal-hal yang seperti ini. Jadi jangan sampai juga kehadiran kita di lokasi syuting tidak membuat nyaman teman-teman ya. Apalagi kalau tiba-tiba kita ikut teriak cut gitu ya. Itu wewenangnya sutradara ya. Jadi buat teman-teman minta dari awal ya, termasuk misalnya dalam perjanjian ya. Salah satu yang pernah saya bahas juga di sini, jangan lupa untuk kalau misalnya di perjanjian ada produser berhak mengeksploitasi cerita seluas-luasnya gitu ya, kamu tambahkan gitu. Selama tidak bertentangan dengan kultur Indonesia ya, tidak sara ya, dan kemudian tidak bertentangan dengan Islam gitu ya, dan menyinggung agama apapun, tidak menyinggung agama apapun. Nah itu yang saya selipkan waktu itu di kontrak dengan ketika Cinta Laki-Laki Biasa. Ini juga teman-teman bisa tonton di Netflix ya. Baik, rekan-rekan, Asma, nggak semua penulis itu punya bargaining position yang sama dengan Asma. Nah ini juga seperti itu. Dengan respect dari pihak rumah produksi terhadap Asma, ini perjalanan lah. Nanti kalau kita baru karya pertama atau apa, mungkin agak susah untuk mendapat privilege kayak begitu gitu. Tapi semakin kita matang, semakin kita
lihat gitu, akan muncul dengan sendirinya yang seperti Yang itu. lebih aman mungkin gini, Bunda Helvi, kalau misalnya kita khawatir ya, terutama untuk busana ya, karena busana kan kaitannya visual nantinya gitu ya. Kalau kita khawatir nanti busana tokoh perempuan kita yang utama begini diinterpretasikan macam-macam dari awal ketika naskahnya sudah dibuat saja berkerudung. Gitu ya, daripada nanti ditanya ini nggak disebutkan berkerudung apa enggak gitu, dan kemudian PH berhak ya mendadaninya dengan sesuai dengan interpretasi mereka gitu. Ini salah satu cara menjaga. Oke, silakan Mas ya, pertanyaanmu, satu pertanyaan. Ya, Assalamualaikum Bunda Ros. Ini ya kan punya saya novel saya kan udah 6 dan saya sudah jadiin aku ringkas jadi puisi-puisi jadi satu buku, dan saya pengen merubah lagi jadi autobiografi gitu. Terus kan yang di situ udah jadi tokoh nama orang lain dan saya akan jadi tokoh saya atau aku gitu. Tapi nanti bisanya hampir-hampir sama di novel-novel itu, bisa nggak ya Bunda ya? Untuk 6 novel itu atau untuk satu novel nih yang kamu pengen ubah? Mungkin dalam 6 novel itu aku akan saya ringkas, ambil daging-dagingnya, dibikin autobiografi gitu. Oh, dibikin bisa satu novel ya? Oke, silakan Bunda Helvi. Sudah diterbitkan semuanya? Sudah. Diterbitkan sendiri atau penerbit? Penerbit juga, saya juga masarin sendiri. Enggak, maksudnya apakah mayor publisher atau penerbitnya indie publishing? Karena ini mempengaruhi jawaban. Ini apa namanya? Bekasi. Maksudnya apakah dia penerbit besar atau penerbit indie? Indie. Nah, karena itu menentukan. Biasanya kalau kita kontrak dengan penerbit besar itu nanti kan di kontrak itu juga ada gitu bahwa tidak boleh dipublikasikan begini, tidak boleh mengambil bagian-bagian, ada kayak gitu. Nah, ketika kita tanda tangan kontrak itu ada bagian-bagian itu, Mbak Masya, ya, bahwa tidak boleh ada sebagian, itu pun harus izin kepada penerbit. Iya, kepada penerbit itu harus izin. Nah, jadi yang bisa dilakukan oleh Mbak dengan 6 novel itu menurut saya adalah kenapa sih nggak nulis ulang aja? Toh inspirasinya dicomot dari 6 itu. Tapi tulis ulang sehingga tidak mengambil dari bagian itu gitu. Jangan diambil lagi. Itu sudah karya yang selesai gitu. Kecuali Anda mau edit, Anda boleh edit. Tapi ketika itu Anda jadikan buku baru, ya Anda ringkas saja. Misalnya dari 6 itu, Anda mau ringkas tapi dengan bahasa sendiri, kata-kata sendiri, pembaruan yang sesuatu yang menyegarkan, yang berbeda gitu, maka akan jadi buku baru seperti itu, Mbak. Gitu. Baik, ya, mudah-mudahan terjawab Mbak Masya ya, dan dimudahkan nih prosesnya. Semangat menulis. Ya, silakan berikutnya Farhan Ali Rahman. Ini rhymes ya namanya ya. Ini dokter yang anestesi bukan sih? Iya Bunda. Terima kasih Bunda. Ya. Siap. Bunda, ini memang saya jujur aja mau tanya lagi, satu itu aja Bunda. Saya kan sudah nulis novel dan obsesi saya sebagai nakes yang terlibat di pandemi itu, saya benar-benar pengen novel itu difilmkan ya. Artinya mungkin ide itu bagi orang lain agak aneh gitu, tapi bagi kami nakes itu seakan itu curahan hati kita ya, bagaimana di dalam itu seperti apa. Nah, saya udah coba hubungi beberapa, tapi misalnya Pak Chan Parwes juga nggak tertarik karena novel saya tidak bestseller. Saya akhirnya mau nekat gitu, mau bikin sendiri. Nah, kemarin saya bikin film pendek 5 menit ya, mahal ternyata, hampir 30 juta, tapi pakai uang saya nggak apa-apa lah. Maksud saya bukan apa-apa, karena keinginan itu aja, untuk mancing. Pakai uang Mas. Iya, bukan. Maksudnya emang karena keinginan gitu ya Bunda ya. Paham. Dan itu lama prosesnya, 2 minggu syutingnya, cari talentnya, ternyata susah ya. Pertanyaannya apa nih Mas? Berantemnya. Nah ini, kalau saya bikin sendiri aja film panjang itu gimana Bunda? Misalnya katakanlah tadi cari sponsornya seperti apa yang disarankan Bunda Helvi, kan ada step-stepnya itu, terus kansnya itu berhasil sebagai edukasinya itu gimana? Karena ada niatan itu gitu. Jadi harapannya mohon arahan dari Bunda Helvi, kalau kita nekat aja lah, coba kita bikin sama tim sendiri gitu. Aman enggak? Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bunda Helvi. Saya pernah nekat seperti Mas Farhan ini, saya pernah nekat. Waktu itu ketika Mas Gaga pergi sudah ditawar oleh satu rumah produksi yang besar. Gitu. Waktu itu. Ya, tapi karena saya nggak setuju dengan sutradaranya dan penulis skenarionya, maka kemudian waktu itu saya nggak setuju gitu ya. Jadi saya ambil lagi gitu. Dan kemudian saya nggak punya uang sama sekali waktu itu. Tapi kemudian saya berusaha untuk bikin, udahlah, saya coba cari uang funding gitu. Nah, apa yang saya jual? Yang saya jual adalah nama baik saya. Yang saya jual adalah kredibilitas saya, integritas saya, orang percaya saya gitu.
Orang percaya saya gitu. Jadi akhirnya itu juga sempat jual mobil dulu satu gitu ya, untuk awal gitu, untuk bikin proposal dan sebagainya gitu. Tapi toh ternyata sehati-hatinya saya tuh ditipu gitu. Jadi proses ketika Mas Gaga pergi itu saya ditipunya luar biasa gitu. Saya dapat banyak uang gitu untuk bikin film itu, yang menurut saya film itu paling cuma 1/4 aja dari uang itu, dari uang yang semua saya dapat gitu, semua yang saya pinjam orang gitu. Sebenarnya bisa bikin film itu hanya dengan 1/4 dana itu. Saya merasa ditipu mentah-mentah. Ya, jadi harus hati-hati. Ketika kita buat, kita harus gandeng yang profesional yang memang benar-benar dia punya visi misi yang sama, ya benar-benar baik gitu, dan kemudian benar-benar punya tujuan yang sama gitu. Dan kalau bisa gandeng apa sih komunitas, bukan komunitas apa, lembaga profesi karena ini tentang nakes, gandeng lembaga profesi nakes gitu. Ya, mau nggak mereka gitu. Jadi yang kita dulu nih yang dekat, sesama dokter, sesama perawat dan apa gitu, yang merasa penting kayaknya ngangkat ini, seperti itu. Mungkin ada apotek-apotek yang ingin dipromosikan. Kemudian yang saya lakukan pada waktu itu, saya membuat crowdfunding. Nah, crowdfunding ini bisa di kitabisa.com. Dulu saya buat di kitabisa.com crowdfunding, dan uang hasil crowdfunding itu sekitar 350 juta untuk dana awal. Sebelum saya kemudian dapat sponsorship yang lain. Jadi waktu itu saya bikin crowdfunding aja. Crowdfunding itu ada yang cuma ngasih 5.000, ada yang cuma ngasih 10.000, ya, sampai ada satu orang yang ngasih 100 juta, seperti itu. Itu crowdfunding. Itu usaha yang saya lakukan. Apalagi ya menjalin hubungan, nggak malu untuk kesana kemari, tapi dengan integritas ya. Ya, saya ngajak sama-sama untung gitu, bukan apa-apa gitu. Jadi saran saya itu tadi. Hati-hati kalau mau memproduksi sendiri karena kita belum berpengalaman dan rentan sekali ditipu. Kemudian gandengnya orang yang sudah profesional, lembaga profesi, ya, komunitas kesehatan yang seperti itu. Kemudian sebelumnya usahakan karya kita itu mungkin dicetak ulang lagi, mungkin ada bagian-bagian yang perlu ditambahkan atau apa yang menurut Anda mungkin ini akan bisa memperbaiki. Karena kan cetak ulang itu bisa kita revisi. Selalu bisa kita revisi. Seperti itu. Itu sih saran saya, mudah-mudahan nanti dapat kemudahan. Tapi menurut saya sih Mas Farhan harusnya bikin satu novel lagi yang lebih kompleks, menurut saya ya. Lebih kompleks, lebih kekinian, tentang pandemi misalnya, gitu ya. Dan kalau ada orang yang nyari novel tentang pandemi terkait dengan nakes, itu nggak ada, kecuali novelnya Mas Farhan. Wah, itu udah nggak ada, itu bargainingnya akan kuat sekali menurut saya gitu, karena nggak ada orang lain yang bikin novel kayak gitu. Sama kayak John Grisham ketika dia bikin novel hukumnya dan sebagainya gitu, kayak gitu. Seperti itu sih. Mas Farhan, bagian yang paling penting adalah pastikan kalau tidak mendirikan PT atau PH sendiri ya Kak ya, pastikan bekerja sama dengan PH yang amanah, karena biasanya kalau dari 21 misalnya dari distributor film itu akan mengalirnya ke itu gitu, ke PH itu gitu. Nah, Bunda Heri termasuk yang bermasalah dengan itu gitu, sehingga akhirnya malah tidak bisa mengakses dana uang yang masuk dari penonton gitu. Jadi hati-hati di sana, dan mungkin coba jajaki ya, kalau kita percaya dengan Warna Pictures ya Kak ya, kita percaya dengan Warna Pictures, kalau udah punya investor, udah punya, tapi sedikit-dikitnya film kayaknya harus 2M-an deh gitu ya, kalau mau film layak untuk layar lebar gitu. Jadi gandeng investor, jangan hutang. Kalau investor sama sponsorship kan dia ya rugi sama-sama rugi, ya untung sama-sama untung ya Kak ya. Kalau sponsorship malah ya udah kita nggak perlu kembalikan lagi. Hutang, ya jangan hutang. Iya, jangan sampai terlibat hutang ya. Oke, baik. Terakhir dari Putri Abah silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ini pengen. Abah ini biasanya harus keluar dulu Kak untuk nyari sinyal untuk bertanya. Gitu. Halo Dek. Atau kamu tulis aja Kak Dek. Iya, ini menghilang nih. Di sini jelas. Ya, oke, pertanyaannya apa Dek? Suara Bunda di sini jelas. Ini saya pengen menunjukkan tulisan-tulisan saya dari kumpulan apa ya, tulisan itu. Yang saya tulis itu merupakan seperti apa ya, ditaruh di status dengan gambarnya, terus ditulis, nanti itu di screen. Pengennya itu
nanti dibukukan itu dengan buku dan tulisan tersebut tidak dihilangkan seperti itu. Bisa nggak ya Bunda? Oke, saya coba ya mencoba merangkum ya dari yang sayup-sayup senyap tadi gitu ya. Gimana kalau karya ketika nanti misalnya diadaptasi tidak ada perubahan, tidak ada apa gitu loh. Sepertinya seperti itu ya, Putri Abah ya. Iya. Iya. Itu nggak mungkin. Kecuali produksi sendiri ya Kak ya. Kecuali kita produksi sendiri pun masih akan ada yang berubah. Karena medianya beda. Media novel ke media film atau media cerpen ke media film itu beda banget. Ya, jadi pasti akan berubah. Saya bisa memastikan akan berubah walaupun itu kita sendiri yang membuat. Gitu. Jadi idealisme kita untuk mempertahankan ruh dari cerita itu ya, bukan lagi mempertahankan ruh dari cerita kita, tapi sebenarnya adalah membuat atau menyalakan nyawa dari film itu gitu. Jadi karena formatnya udah beda. Jadi bukan lagi urusannya mempertahankan cerita novel ini, tapi bagaimana film itu bisa memiliki ruh yang seperti yang kita inginkan gitu. Mungkin dengan berbeda itu dia mungkin malah menjadi lebih bagus begitu. Nah, karena itu sebagai penulis kita kalau bisa sih memang dekat dengan penulis skenarionya dan sutradaranya. Seperti itu, karena nanti penulis skenario dan sutradara juga yang dia dengerin itu produser maunya apa gitu. Makanya kalau kita diskusi, produser itu akan bilang, saya mau tokoh ini mati, saya nggak mau tokoh ini mati. Kayak kemarin waktu film Haya 2, sebagai produser, saya kemudian berkata kepada Justice Arimba pertama matiin Hayanya. Saya bilang saya nggak mau Haya mati, itu simbol dari perjuangan bangsa Palestina. Hidupkan meskipun hanya dengan matanya melek gitu, dia harus hidup. Enak produser. Tapi kalau kita dibayar nih ya, saya bayar kamu 50 juta ceritanya untuk jadi film atau 100 juta untuk jadi film. Udah diem, anteng. Ya, semuanya sekarang medianya beda. Saya yang urus. Seperti itu. Tapi kalau misalnya perubahan-perubahan kecil, perubahan-perubahan yang ya cuma nggak usah diributin kalau menurut saya sih. Nggak usah diributin. Yang penting karya itu bisa menginspirasi orang dan kemudian menjadi karya yang secara medium dia menjadi film yang baik. Itu juga yang dilakukan oleh Habibur Rahman El-Shirazi. Ya, Kang Abik juga dari awal prosesnya juga dia selalu deg-degan juga nih ya filmnya, apalagi beliau seorang ustadz gitu ya. Jadi benar-benar harus menjaga juga gitu. Tapi ada hal-hal yang memang bisa dikompromikan. Kayak misalnya kita nggak bisa bikin semua pemain film, misalnya saya merasa film saya ini yang pakai hijab ini, tapi nggak bisa kan semua yang nampak itu saya hijabin gitu, kan nggak bisa gitu. Memang bukan seperti itu juga keharusannya gitu. Jadi yang penting film ini bisa membawa kebaikan itu dulu minimal, bisa membawa kebaikan bagi yang menonton dan bisa melawan film-film yang yang melecehkan nalar kita gitu ya, film-film yang membuat kita makin jauh dari Tuhan seperti itu. Itu saja dulu. Jadi nggak usah kekeh-kekehan. Dulu saya juga begitu. Pokoknya nggak boleh ada yang berubah. Pokoknya nggak boleh ada yang diubah. Dulu saya juga nggak boleh diedit, titik koma nggak boleh. Tapi kalau film dari novel film boleh. Yang nggak susah itu puisi ke lagu. Puisi ke lagu tuh nggak boleh ada kata yang hilang. Kalau sampai sekarang saya masih memegang itu. Nggak boleh ada kata yang hilang gitu untuk bisa rekaman. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya Putri Abah ya. Mudah-mudahan nanti Iya. Dan nggak usah ini ya buat teman-teman nggak usah terlalu antipati juga dengan perubahan gitu ya. Bahkan meskipun skalanya ini kayak menurut Adik, bahkan meskipun skalanya misalnya agak besar gitu. Yang perlu kita lihat adalah apakah itu membuat produknya nanti alih wahananya, hasil alih wahananya menjadi lebih bagus atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, apakah itu menyakiti suku bangsa tertentu atau misalnya agama tertentu atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak dan memang lebih bagus dari ide kita gitu ya, nggak apa-apa gitu. Saya termasuk yang suka dengan Alim Studio karena salah satunya adalah dia bisa menyempurnakan gitu loh, hal-hal dia bisa membuat cerita saya menjadi lebih dalam ketika dialihwahanakan ke bentuk film gitu. Dan mungkin kita juga harus banyak legowo karena begini, film itu kerja kolektif gitu, pemikiran banyak orang, kita itu cuma sendiri. Jadi bisa saja kemungkinan besar pemikiran banyak orang itu, pemikiran kolektif itu akan jauh lebih baik gitu daripada apa yang kita pikirkan sendiri. Kira-kira seperti itu. Jadi cukup rendah hati gitu ya untuk menerima itu.
Iya, ini dari YouTube ya, ada pertanyaan tapi sudah terjawab saya kira dari Ediar Rahayu Malik ya. Kalau dari novel ke drama atau film itu biasa, adakah contoh alih wahana dari novel ke lukisan atau lukisan ke puisi? Tadi yang Tagore udah terini ya, lebih kurang ya terjawab insya Allah ya. Baik, saya kira itu Lailia, kamu insya Allah pekan depan ya Lailia ya, karena sudah waktunya sudah lewat ini ya. Ini rajin ya bertanya ya, Masya Allah ya. Terima kasih teman-teman. Lewat nggak apa-apa kan, satu lagi gitu. Oh gitu. Oh ya udah, oke. Ini pembicaranya masih menyediakan waktu, silakan. Udah menghilang kamunya, Lelia. Oh ya udah kalau gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Sebentar, pesan-pesan untuk penutup nih, untuk menyemangati teman-teman. Jadi kan gini, kalau menurut Ade gitu ya, karena kita nggak tahu nasib atau takdir karya kita gitu ya, maka selalulah bersikap open minded gitu ya, selalulah menyiapkan untuk versi terbaik gitu, termasuk misalnya nanti pemilihan judul gitu ya, nggak cuma untuk buku gitu ya, tapi juga misalnya menjadi megah ketika difilmkan ya, termasuk konflik, termasuk pemilihan pemilihan karya bahkan gitu ya, apakah mau cerpen, mau novel, apa-apa mungkin yang punya peluang lebih besar kalau memang itu yang ingin dikejar gitu ya. Tapi Bunda Helvi ada penutup atau bagaimana? Silakan. Yang penting menurut saya adalah kita berkarya sekarang, sebisa kita, sebaik mungkin. Mungkin akan ada waktunya di mana kita akan bertemu dengan orang lain yang sangat menghargai karya kita dan mencoba untuk membantu kita untuk mengalihwahanakan. Sampai dengan waktu itu tiba, lakukan, kerjakan, tulis hal-hal yang memang biasa kita lakukan, bisa kita lakukan dengan lebih baik, dan jalin terus silaturahmi dengan banyak orang, terutama di kalangan pelaku industri kreatif. Karena kita nggak tahu jalannya nanti dari mana. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, terima kasih Bunda Helvi Tianarosa, terima kasih teman-teman sekalian yang telah mengikuti acara belajar dari Bintang Malam ini ya, yang temanya adalah proses kreatif alihwahana dari karya sastra. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan, rasa penasaran ya, dan insya Allah kita akan jumpa lagi di acara belajar dari Bintang Rabu depan di waktu yang sama 19.30 sampai dengan 20.30 dengan guru yang lain ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti di YouTube KBMF Official ya. Terima kasih dan sampai jumpa juga pekan depan. Dan buat teman-teman semua jangan lupa yang belum unduh aplikasi KBMF silakan unduh ya. Silakan mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dari aplikasi yang sudah dibuat dengan sangat mahal ya. Dan kita bisa mengambil keuntungannya seperti Mbak Ana Yuliana yang sudah platinum, itu berarti peraihan bagi hasilnya sekitar kalau saya nggak salah 100 juta ke atas ya, Rima ya, untuk platinum ya. Baik ya, jadi mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semua. Jadi produser nanti. Ya, udah bisa jadi produser nanti ya, nabung dari situ. Oke, benar ya. Jadi nulis dulu ya, ngumpulin uangnya Mas Farhan Ali Rahman ya dari aplikasi KBMF gitu ya. Habis itu insya Allah nanti mudah-mudahan kita ada jalan ya untuk ke layar lebar gitu. Insya Allah benar juga Bunda Helvi Tianarosa ya. Baik teman-teman, saya tutup tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini saya akan kembalikan ke Rima dan kita akan foto bersama dengan Bunda Helvi Tianarosa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita foto bersama dulu ya dengan salam literasi seperti biasa. Dan untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh dinyalakan dulu kameranya. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berkenan follow Bunda Helvi dan Asma Nadia di aplikasi KBMF dan mudah-mudahan latihan alihwahana di TikTok ya. Latihan alihwahana di TikTok. Terima kasih semuanya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Asma, terima kasih Bunda Helvi atas ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Silakan teman-teman bisa langsung aplikasikan untuk mengalihwahanakan cerita-cerita teman-teman ke TikTok ataupun ke media lainnya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah nih Kak Alim sudah di sesi terakhir, nggak kerasa nih kita banyak belajar gitu bersama narasumber hebat. Di sesi pertama kita belajar bareng bersama penulis KBM yaitu Kak Anna, dan di sesi kedua kita belajar bareng bersama Bunda Helvi ya Kak Alim.
Gak ada suaranya, Baik. Sid. Baik. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir setiap hari Rabunya di acara Belajar dari Bintang. Jangan lupa untuk menyalakan alarmnya di setiap hari Rabu pukul 18.30. Nah, untuk teman-teman juga yang belum mendownload aplikasi KBM, silahkan bisa mendownloadnya di Play Store dengan cara ketik saja KBM App, nanti akan muncul logo warna hijau dengan pena warna putih. Silahkan download dan install. Lalu jangan lupa juga untuk membuat akunnya supaya teman-teman bisa membaca dan juga menulis di situ. Ya, Kak Aldin? Ya, masih di mute, Kak? Oh iya, maaf. Teman-teman juga jangan lupa kita ketemu lagi di BDB minggu depan, tentunya dengan tema yang gak kalah seru dari malam ini dan juga pemateri yang pastinya keren-keren ya, Kak Karima? Untuk teman-teman juga yang mungkin hari ini tidak berhalangan hadir, tidak bisa ikut, silakan bisa tonton siaran ulangnya di channel YouTube kami di KBM App Official. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi ya, Kak Alin. Dan juga boleh nih teman-teman silakan follow sosial medianya KBM. Di mana aja nih, Kak Alin? Ada di TikTok, ada di Telegram, ada di Instagram, dan juga Facebook. Jadi teman-teman jangan lupa untuk follow dan ikuti semua sosial media KBM App. Akhir kata kita sekali lagi ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia hadir setiap hari Rabunya untuk ikut belajar dari Bintang bersama KBM gitu. Kita akhiri saja ya Kak Alim. Mohon maaf atas kesalahan yang salah-salah kata yang tidak sengaja maupun sengaja gitu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.